Halo semuanya, dan selamat datang di Full Course Value YouTuber. Kalau klik ini, kemungkinan lo ada channel yang baru mulai, atau lo punya channel YouTube yang viewsnya lagi menurun. Dan ini yang bikin gue miris liatnya nih, karena lo lagi ketinggalan kesempatan terbesar dalam sejarah YouTube. Bayangin aja nih, pas channel lo membusuk nih, ada channel-channel seperti ini yang udah mendapat puluhan sampai ratusan ribu views secara konsisten. Gimana cara mereka lakuin itu? Mereka manfaatin kesempatan yang gue sebut tadi tuh, yaitu model channel YouTube terbaru yang dioptimalisasikan untuk makmur dalam ekosistem YouTube saat ini. Dan gue sebut mereka, para pengguna model ini, sebagai YouTuber bervalue. Dan di sini, gue bakal bagi nih, semua materi daging nih soal model ini, agar kalian bisa gunain secara gratis. Di sini lo bakal belajar nih, apa itu model YouTuber bervalue. Lu juga bakal belajar cara implementasi model ini ke channel lu sekarang. Dan tentunya, gue bakal bagi strategi yang bisa ngasih kalian puluhan sampai ratusan ribu views seperti channel-channel tadi. Jadi kalau udah siap buat ubah channel lu, mari kita mulai. Oke, halo semuanya ya, dan selamat datang di full course-nya Value YouTuber nih. Jadi ini bakal jadi breakdown penuh ya, soal gimana caranya lu bisa terapin ya model YouTuber bervalue ke channel lu sendiri. Ya, jadi mari kita masuk nih. Sekarang kalian harus pahami nih kalau YouTube itu udah berubah ya. Ada beberapa individu tertentu yang udah gunain model baru YouTube ini yang bakal gue share ya di full course ini untuk mendapat kesuksesan berlimpah tanpa harus upload ribuan video ya. Mereka tuh cuman bener-bener deh, mereka cuman upload sekian video ya, itu udah bisa sukses. Misalnya nih, ada satu channelnya yang gue tahu ya, itu udah cuman upload 3 video doang. Masing-masing viewsnya tuh nyampe sekitar 500.000 sampai 400.000 kan setiap videonya nih ya. Dan dia udah dapat 100.000 subscriber cuma dengan 3 video doang tuh, ya kan? Jadi nggak kayak YouTuber tradisional lo ya yang lo tahu gitu kan. Apa mereka bilangnya tuh ya, kata-kata favorit mereka tuh ya, konsisten upload, konsisten aja, konsisten terus, upload terus, nanti bakal sukses. Nggak perlu ya. Kalau pakai model ini, lo bisa langsung sukses bahkan di video pertama lo. Nah, kemudian mereka juga nggak harus nih keluar dari kamar atau harus lakuin hal ribet lah, ya kan? Soalnya kalau pikir lo harus kayak lakuin hal gila gitu, kayak bikin konten kayak Willy Salim gitu kan, yang harus jalan-jalan kemana gitu, pergi ke kota mana gitu kan. Nggak harus. Lo bener-bener bisa lakuin semua prosesnya di dalam kamar lo aja nih, ya kan? Dan gue bakal jelasin nanti ya tuh, kenapa tuh. Kemudian, lo juga nggak perlu punya pengalaman buat terapin model ini. Ada kok satu orang yang gue kenal nih ya, yang jadi YouTuber nih, itu udah bisa langsung dapetin 50.000 subscriber ya. Cuman sekitar 1 tahun aja nih. Dan sebelum itu dia belum pernah nyentuh ya ngedit sama sekali gitu, belum pernah nyentuh kamera macam-macam itu kan. Tapi dia bisa langsung bisa gara-gara saking efektifnya itu model ini ya kan. Jadi ya, mari kita masuk nih. Nah, jadi gara-gara kita udah tahu semua ini nih, gue bakal tunjukin kalian beberapa contoh dari YouTuber yang gunain model ini. Jadi ya, mari kita masuk nih. Jadi yang pertama itu adalah si Dazzle ya. Dan mungkin beberapa dari kalian harusnya udah kenal lah ya Dazzle ya. Dia itu salah satu YouTuber Indonesia paling rame ya sekarang ya. Bisa lihat ya, ini ada 513.000 subscriber dan 311 video doang nih, ya kan? Dan dia juga salah satu contoh YouTuber yang menggunakan model YouTuber bervalue. Dan kalau kita lihat ya videonya ya, lu bisa lihat nih seberapa gila dia ya. Lu bisa lihat ya kan, 191.000, 95.000, 253.000, 81.000. Benar-benar konsisten di antara angka 80.000 sampai 300.000. Dan dia ini bukan YouTuber yang kayak lama banget gitu kan. Dia cuman baru mulai upload mungkin sekitar 2020-an tuh, ya kan. Tapi meski gitu pun dia udah bisa dapat views kayak gini gitu. Kayak seberapa gila kan. Kemudian, selain Dazzle nih, ada juga contoh lainnya, yaitu Monkey Play MLBB. Nah, gue tahu nih, sebagian besar dari kalian tuh ya adalah channel gaming ya kan. Kalian membuat fokus channel yang berfokus ke game gitu. Dan ya lu pengen bikin konten di situ kan. Dan kalau pikir lu gak bisa nih terapin model ini ke channel lu gara-gara lu channel gaming gitu kan, harus main game gitu-gitu lah ya kan. Enggak, lu salah besar. Justru model YouTuber bervalue ini sangat cocok ya untuk channel gaming ini. Contoh di sini ya, Monkey Play MLBB nih. Dia udah punya 150.000 subscriber dan sekitar 204 video ya. Tapi kebanyakan video dia tuh ya short ya, yang durasi ya. Tapi kalau video long form dia tuh paling cuman mungkin sekitar 20 ya kali ya, 18 gitu. Dan lu bisa lihat ya viewsnya ya. Ini gila banget nih. Dia punya 1,1 juta views di sini. Dia punya 971.000, 629.000, 539.000 dan semacamnya ya kan. Dan ini benar-benar views yang gila ya buat channel gaming ya.
Dan ya dia membuat video seputar kayak tutorial-tutorial gitu ya, dan itu udah terbukti efektif banget nih. Dan ya itu ya untuk channel gaming nih ya. Jadi kalau kalian channel gaming bisa banget ya buat terapin model ini. Kemudian satu lagi nih YouTuber yang gue temuin, namanya adalah Jet Starfish. Jadi dia adalah channel gaming lainnya yang berfokus di Minecraft nih. Dan lu bisa lihat ya 146.000 subscriber dengan sekitar 18 video ini. Dan lu bisa lihat nih 1,9 juta views. Ini lebih gila lagi ya dari si Monkey Pie ya. 627.000, 1 juta views, 2,9 juta views, dan 2, juta views. Gila bener-bener gila ini ya. Jadi itu ya Jet Starfish ya, dan ini beberapa contoh dari YouTuber bervalue yang gue temuin nih. Dan kalau pikir cuman mereka berdika doang nih yang gunain model ini, lu salah besarnya. Mungkin kita udah tahu ya 3 channelnya ini yang kita dapat nih ya kan. Dan masih banyak lagi nih channel-channel lain nih yang udah gunain model ini ya. Nah bener lihat tuh, udah berapa banyak coba ini ya. Ada mungkin satu Aleto ini channel Subnautica ya kan, dan viewsnya tuh 2,8 juta, 2,9 juta, 1 juta gitu kan. Ini share viral nih. Viewsnya tuh 1,7 juta, 1 juta, terus ada 600 ribuan, 800 ribuan, terus ada Venime nih. Viewsnya 225.000, 253.000, bener-bener semuanya ini bener-bener antara ratusan ribu atau enggak jutaan views ya kan. Udah gila semua ini viewsnya nih. Sekarang udah lihat kan ini video yang gue maksud nih. Literally hampir semua orang yang gunain model ini berhasil dapetin puluhan sampai ratusan ribu, bahkan kadang jutaan ya, secara konsisten. Dan ini yang menyakitkan ya, soalnya bisa aja kalian nih yang berada di posisi itu. Tapi kalian tetap kokoh dan melakukan hal yang sama terus, sehingga nge-stuck di posisi kalian saat ini. Dan hal ini kemungkinan terjadi karena kalian salah pilih model channel kalian ya. Gak semua model channel itu bisa sukses nih, dan itu fakta. Bahkan bisa dibilang ya, ada beberapa channel YouTube nih yang udah ditakdirkan untuk mati dan nggak bakal pernah rame. Cuman gara-gara salah pilih model channel ini. Jadi apa itu contoh modelnya nih? Well, mari kita lihat nih contohnya ya. Yang pertama adalah channel gameplay nih. Ya kan buat kalian channel gaming nih. Dan kalian harusnya tahu ya soal kayak channel ini. Ini salah satu channel yang lagi, yang mungkin selalu rame ya di ekosistem YouTube ini. Tapi gue nggak tahu ya kenapa orang pada bikin ini. Dan kita udah masuk nih di sini nih. Dan lu bisa lihat ya views di channel ini tuh ya agak kecil sih, kayak 9 views, 600 views, 37 views, 16 views gitu kan. Dan ya kenapa sih channel kayak gini tuh viewsnya sedikit banget? Soalnya nih kalau kita masuk ke dalam salah satu videonya ya, contohnya yang ini deh ya. Yang apa nih, Nana Gajah berulah gitu. Lu bisa lihat ya video dia itu isinya cuma rekaman gameplay dia dari Mobile Legends dia gitu kan, kayak rekaman gameplay Mobile Legends dia tuh. Dan kalau kita perhatiin ya di videonya itu nggak ada apa lagi selain itu ya kan. Dia cuma rekam diri dia main game dan udah itu doang gitu. Mungkin tambahin sedikit musik atau apa gitu sama cut doang ya kan. Nggak ada script, nggak ada editan sama sekali, nggak ada apa-apa. Bener-bener cuman itu doang nih. Dan biasanya channel-channel kayak gini tuh ya konsisten banget ya uploadnya. Soalnya gampang banget buat bikin videonya tuh. Mereka bisa upload mungkin ya setiap hari sekali bisa ya. Soalnya ya cuman perlu upload gameplay doang gitu kan. Dan juga thumbnailnya tuh wah burik banget nih ya, cuman teks sama gitu. Jadi ya ini salah satu contoh channel yang bisa dibilang gak bakal pernah sukses gara-gara modelnya salah. Kemudian kita udah tahu ya channel gameplay ini. Tapi masih ada satu lagi nih channel yang bisa dibilang modelnya tuh juga kurang efektif untuk era sekarang nih. Yaitu yang namanya adalah, gue sebutnya ya, channel malas. Jadi mari kita lihat nih konten dia tuh seperti apa sih kira-kira ya. Nah jadi ini dia ya salah satu contoh channelnya nih. Dan lu bisa lihat tuh viewsnya tuh ya kurang lebih sama lah kayak channel gameplay tadi tuh ya kan. 116 views, 181 views, 200 1000 mungkin sekali ini ya. Dan ya dia juga punya thumbnail nih, jadi ini termasuk channel yang lumayan bagus ya. Cuman mari kita lihat deh video dia ya. Jadi kalau kita lihat nih ke dalam salah satu videonya ya, ini tuh sebenarnya kurang lebih ya nggak terlalu beda jauh ya sama channel gameplaynya. Biar gue jelasin nih. Nah jadi ini dia ya channel malas ya. Intinya mereka tuh ya kurang lebih tuh ya channel gameplay, tapi bedanya tuh mereka tambahin komentari suara mereka sendiri di dalam videonya. Jadi tuh mungkin mereka bisa sedikit di atas channel gameplay biasa yang gak kasih effort apa-apa ya. Cuman ini juga salah satu model yang lagi jelek banget gue bilangnya ya. Mungkin ya meskipun dia punya personalitas di sini sama agak sedikit branding, tapi gue bakal jelasin nih kenapa nggak bisa sukses ya. Nah jadi itu ya dua contoh nih, ada satu channel gameplay sama channel males nih. Tapi gue bilang males bukan berarti effortnya yang males ya kan. Soalnya ya channel kayak gini tuh lihat aja dia udah upload 332 video dan konsisten banget ya. Jadi nggak bisa dibilang males gitu kan ya kan. Dia bener-bener rajin bikin video. Cuman malesnya itu bukan dari effort, tapi dari males mikir. Soalnya ya
Kalau misalnya mereka bikin video yang sama terus nih, tanpa improve sama sekali gitu kan, dan bikin aja terus gitu kan, cuman ya main sama rekam suara mereka terus-terusan gitu, itu malas mikir namanya. Soalnya lu nggak benar-benar mau sukses gitu kan, kalau lu nggak cari model yang benar-benar bisa bekerja ya. Dan ya, itu beberapa contoh nih, tapi tentu saja masih ada semua tipe channel lain ya, yang nggak mengikuti framework yang terbukti ya. Yang bisa dibilang juga model channel yang nggak bisa sukses ya kan, ada channel vlog gitulah atau apalah yang nggak jelas itu. Nah, channel-channel seperti ini ditakdirkan untuk mati dan gak pernah dapat lebih dari ratusan views. Karena pertama, mereka gak kasih value apa-apa, ya kan? Kayak misalnya tuh tadi tuh di channel gameplay sama channel malas tadi kan. Itu kurang lebih ya, lu cuman duduk nih di depan apa lu gitu kan, di depan device lu, terus lu main, lu rekam mungkin sambil komentari dikit gitu kan, dan udah gitu doang gitu. Gak ada manfaat apa-apa sama sekali ke penontonnya, dan cuman sajin kayak rekaman gameplay doang ya kan. Itu bener-bener kurang banget kontennya. Kemudian, semua orang bisa bikin ya tipe konten kayak gitu, ya kan? Semua orang bisa tuh rekam diri mereka main game, komentar gitu kan. Dan karena itu kompetisinya tuh tinggi banget ya buat tipe apa atau model channel kayak gitu. Dan terakhir tentunya tidak punya struktur. Jadi kayak yang gue bilang ya, itu tuh kurang lebih channelnya ya cuman rekam doang gitu kan, tanpa planning sama sekali nih. Dan ini yang gue agak gedek juga ya dengarnya nih, soalnya ya kadang ada tuh channel YouTube ya yang gue pernah ngomong bareng ya, yang channel kecil nih. Dia bilangnya ya, aduh kenapa ya kalau, ini kata dia ya, kenapa sih gue udah upload konsisten nih tiap hari nih, ya kan gue udah rajin banget nih, tapi kenapa sih channel gue masih belum sukses? Yaitu karena lu gak planning video lu, dan lu gak bener-bener planning gitu, strukturin gitu, gimana caranya video lu bisa sukses ya kan. Lu cuman kayak rekam diri lu datang gitu ke sini terus rekam diri lu sendiri tanpa planning apa-apa ya gimana mau sukses? Lu butuh sebuah struktur dan sebuah plan agar video lu bisa sukses ya. Dan ya itu berapa alasannya nih. Tentu saja gue nggak bilang nggak ada yang nggak bisa sukses ya dengan channel seperti itu ya. Banyak kok. Contohnya nih ya, Miawak nih semua orang tahu ya. Dia sih sebenarnya pakai model YouTuber malas tadi ya, YouTube malas tadi ya kan. Dan ya dia juga salah satu YouTuber tersukses nih ya kan. Dan benar-benar dia orang hebat. Terus ada Sam Sulek nih ya, dia juga kalau tahu ya konten dia itu kurang lebih ya, dia cuman ngomong depan kamera sambil dia nge-gym atau apa gitu ya kan. Dan dia bisa dapat 4,2 juta subscriber nih. Terus ada yang terakhir tentunya yang lagi rame sekarang itu Windah Basudara. Dia juga termasuk channel malas tadi ya, yang cuman kayak duduk depan kamera terus main game gitu kan. Tapi ya dia juga punya humor yang gak semua orang punya gitu. Jadi dia beda lah dari YouTuber game biasa ya. Dan ya ini berapa contoh channel yang bisa sangat sukses ya, benar-benar bisa. Cuman lu lihat nih, mereka kadang harus upload banyak banget ya videonya ya. Miawak harus upload 4.400 video, Sam Sulek harus 800, Winda harus 5.000 nih, lebih gila lagi ya kan. Nah, mungkin mereka bisa sukses nih dengan konten itu, tapi kesuksesan mereka itu nggak bisa diprediksi. Dalam artian apa? Dari sekian dari mereka nih yang sukses ya kayak Winda, Miawak gitu kan, itu kan 2 yang sukses tuh ya kan. Ada jutaan lain yang gagal. Padahal ya konten mereka tuh kurang lebih sama gitu sama Miawak sama Winda gitu kan. Kayak dia cuman rekam diri dia main game gitu setiap hari gitu, upload tiap hari gitu kan. Tapi yang sukses tuh Miawak sama Winda. Tapi ya channel-channel ini tuh nggak sukses. Padahal kurang lebih sama gitu kan. Nah, jadi gara-gara itu model channel itu sangat nggak bisa diprediksi ya. Dan lu nggak tahu lu bakal sukses atau enggak gitu kan. Meskipun udah upload ribuan video ya. Tapi itu beda ya dengan model YouTuber bervalue ini. Kalau tadi kan model tadi itu nggak bisa diprediksikan, ini beda. Benar-benar model YouTuber bervalue ini sangat beda. Yang bakal gue share di sini bukan cuma sebuah model, tapi sebuah formula. Dan gue mau kalian tahu ya seberapa valuable nih sebuah formula nih. Karena memiliki formula artinya menjamin kesuksesan dari effort yang kalian keluarkan, ya kan? Soalnya ya emang formula itu ya sebuah action step gitu kan, itu sebuah rumus. Yang kalau lu masukin angkanya, lu pakai rumusnya terus-terusan gitu ya, lu ikutin semua stepnya yang ada ya, itu pasti akan memberi kesuksesan pada mereka yang mengikutinya. Dan semua orang bisa pakai formula ini buat bikin channel mereka sukses. Seperti channel-channel yang udah gue share tadi tuh kan, ada Monkey Play, Dazzle, Just Starfish, Aleto ini, Bisretkan, Creatvy, VNM, Belajar Dunia Purba, macam-macam itu kan. Ini semua YouTuber ya yang udah dapat nih puluhan sampai ratusan bahkan jutaan views ya. Dan mereka nggak perlu upload ribuan video buat itu. Cuman upload 50, 18, 20 gitu kan. Udah cukup buat kayak gitu ya. Dan karena itu juga gue bakal kasih tahu caranya ya. Biar lu bisa seperti channel-channel ini di channel lu sendiri ya. Tapi bentar, emang lu siapa sih sampai berkualifikasi buat
Nah si Atinta ya lu siapa dah ya Juven? Ya gue siapa nih ya? Kenapa gue bisa berkualifikasi gitu buat ngomongin hal ini kan? Emangnya gue guru YouTube gitu? Well, itu concern yang sangat valid banget ya. Bener, lu nggak usah percaya kalau misalnya ada orang yang nggak kasih bukti hasil mereka gitu kan. Jadi ya, karena itu gue bakal coba kenalin diri gue sendiri ya. Bentar aja kok, nanti kita bakal balik ke materinya nih. Jadi kenalin ya, nama gue Yuvenly. Gue udah di YouTube selama kurang lebih 6 tahun. Dan gue udah buat berbagai macam video dan udah buat sekitar 3 channel nih ya. Jadi gue ada di YouTube dari 2019 nih. Dan dari situ gue udah mulai berkarir di dunia per-YouTubean ini. Nah, dan ini beberapa hasil ya yang gue dapetin nih selama 6 tahun ini. Yang pertama ada cara Harry Scott menjadi anomali terbesar di YouTube ya. Ini video tersukses gue nih dengan 111.000 views. Kemudian ada satu lagi nih yang gue banget nih ya bikinnya ya. Yaitu cara Gen Z kehilangan 30 tahun umur mereka nih. Ya kan, dengan 26.000 views. Jadi kayaknya dari tadi gue cuman ngomongin kayak banyak ya. Buat kayak seputar channel gaming gitu. Atau ya channel-channel yang apa bilangnya ya. Kayak ada topik yang menarik gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ada nih yang nonton ini nih, yang punya channel topik berat juga ya kan, kayak ini nih. Itu bisa banget buat terapin model ini juga nih. Soalnya kayak lihat ya, ini topiknya tuh berat ya, cara Gen Z kehilangan umur gitu kan, kayak, wah apa ini, serem gitu ya. Jadi ya kalau misalnya lu juga channel dengan topik berat, model itu bervalue, itu bisa banget sukses buat lu. Dan bahkan wajib ya, kalau bisa dibilang ya. Kemudian, yang terakhir nih, yaitu 7 hal yang gue tahu sebelum jadi YouTuber gaming. Ini video paling baru gue ya di channel yang gue lagi jalanin sekarang nih ya kan. Kalau sebelumnya tuh dari channel Anomob, ini sekarang channel yang lagi lihat sekarang nih ya kan, channel dengan nama gue sendiri. Nah, gue udah berada di YouTube selama 6 tahun nih dan udah bangun sekitar 3 channel. Tapi tahu gak, selama 4 tahun ini gue gak pernah dapet views sama sekali ya. Yes, beneran. Channel pertama gue itu adalah channel Mobile Legends gak jelas yang gak pakai model apapun. Kayak kalau misalnya lihat nih ya kan channel ini, gue udah story link nih. Dan kita udah masuk ke dalam channel gue nih, ya kan ini channel pertama gue nih. Dan lu bisa lihat ya, konten-konten di sini tuh itu nggak beda jauh gitu sama channel gameplay sama channel malas tadi ya kan. Kayak 194 views, 87 views, 100 fun gitu kan. Bener-bener ini views yang menyedihkan juga nih, ya kan. Dan kalau lihat kontennya ya, itu gue kurang lebih sama gitu kayak mereka ya kan. Gue cuman channel gameplay doang nih yang rekam gitu kan, kayak lihat nih. Ini gue cuman masukin gameplay gue doang gitu kan. Dan di pertengahan videonya ya isinya juga cuman gameplay gue doang gitu ya kan. Terus ada juga nih kadang gue bikin konten gak jelas lah kayak ini apaan dah coba ya kan ya. Apa ini gambar Sucipto gitu ya. Dan ya gue cuman bisa dapat 428 subscriber dari 64 video. Dan ini termasuk channel males atau channel gameplay tadi ya yang gagal nih dengan model channel yang sangat rusak ya. Dan ya gue terus begitu selama 4 tahun dan channel gue gak kemana-mana gara-gara itu. Tapi disitulah nih, gue menemukan model YouTuber bervalue dan membuat channel baru. Hasilnya apa? Gue langsung mendapat 4.000 subscriber dalam 1 tahun dan mendapat 450.000 views dalam jangka waktu itu juga ya. Ya lu bisa lihat nih di statistiknya nih, ya kan 4.200 90 subscriber, 55 video dan 450.000 views. Ini 1 tahun loh ya. Nggak kayak channel-channel tadi tuh yang harus kayak nunggu 10 tahun kan buat dapat views kayak gini itu, ya kan? Dan ini bener-bener nih. Kalau mau cek channelnya ya gue udah storyin tuh link di di deskripsi tuh ya kan buat bukti tuh. Kalau channel ini beneran ada dan lu bisa lihat sendiri tuh hasilnya ya. Dan ya, jadi gue beritahu kalian ini buat ngasih tahu ya kalau gue tuh ngomong dari pengalaman dan gue pernah gitu di posisi kalian ya kan views nge-stuck di puluhan sampai ratusan doang dan bener-bener nge-stuck di situ aja gitu ya. Bayangin aja nih, selama 4 tahun gue nggak pernah kemana-mana. Tapi sekalinya gue terapin model ini, gue langsung dapat 450.000 views. Seberapa gila coba itu, ya kan? Model itu bervalue, udah jadi penyelamat karir gue. Dan gue bakal share itu ke kalian juga. Yaitu dengan memberitahu kalian nih, persis caranya ya. Agar kalian bisa terapin model ini dan buat video yang mendapat views. Jadi kalau udah siap buat channel lu, mari kita mulai. Chapter 1, YouTuber bervalue. Jadi apa sih itu model YouTuber bervalue ya kan? Kayak dari tadi gue sering banget ya sebutin model ini terus gitu kan. Tapi gue gak bener-bener jelasin gitu model ini apa ya. Dan ya gue bakal coba jelasin ya di sini ya. Simpelnya mereka adalah YouTuber yang prosesnya meliputi 3 ini. Yang pertama, mereka bakal membuat skrip nih untuk video mereka ya kan. Jadi itu ya mereka bakal ambil sebuah topik, kemudian mereka buat skrip seputar video topik itu dan mereka bakal bikinin struktur ini gitu videonya menjadi sebuah skrip ya kan. Kemudian proses selanjutnya adalah mereka bakal rekam suara, ya kan? Soalnya jelas aja ya, skrip tuh cuma bakal jadi skrip kalau nggak dibaca sama siapa-siapa.
Jadi ya kita bakal rekam suara, YouTuber bervalue bakal rekam suara atau mungkin ya rekam klip di mana gitu kan. Kemudian proses terakhir tentunya adalah mengedit videonya menjadi video yang berkualitas. Jadi itu ya, YouTuber bervalue itu intinya semua YouTuber yang prosesnya kurang lebih tuh ya kayak gini kan, ada membuat skrip, rekam suara, ngedit video gitu kan, itu termasuk YouTuber bervalue. Mereka tidak membuat video YouTube asal-asalan ya, tapi membuat video yang terstruktur dan memiliki kualitas tinggi. Mau dari segi editing, ataupun scripting, thumbnail, apapun ya, semua aspek itu berkualitas tinggi nih. Biar gue kasih contoh deh, YouTuber value ya kan. Tadi gue udah kasih contoh nih, tapi belum deep dive ya ke dalam channel mereka ya. Jadi mari kita lihat nih. Jadi contoh pertama adalah Dazzle ya, dan ya lu bisa lihat ya di sini ya channel Dazzle nih. Dan kita udah bisa lihat ya beberapa video dia ya kan. Sini ada video kenapa orang Jaksel dibenci gitu kan, dan lu bisa lihat ya thumbnail dia tuh juga bagus banget ya, nggak kayak thumbnail dari channel males atau channel gameplay tadi ya kan. Dan mari kita lihat nih salah satu kontennya ya. Gak berguna. Nah, jadi ini dia konten Dazzle nih. Dan lu bisa lihat ya, ini tuh beda jauh banget ya dengan channel yang cuman kayak rekam diri mereka di kamera gitu, waktu cuman mainin game tanpa apa-apa gitu kan. Ini bener-bener dia tuh memiliki skrip ya untuk menyampaikan informasi yang dia pengen bawa ya kan. Soalnya jelas aja lu nggak bakal bisa gitu ngomong terperinci kayak gini tanpa skrip itu ya kan. Dan bukan cuma itu, dia juga bakal bikin editan-editan berkualitas nih. Kayak lu bisa lihat nih ada chapter 1 lingkaran ini kan ya kan. Gue bener-bener senang dan ini juga nih klipnya dan editan-editan kayak gini nih ya. Ini mungkin saya bilang motion graphic enggak juga tapi ya gitu. Nah jadi itu ya Dazzle ya, dan lu bisa paham ya video YouTuber value itu sangat berkualitas seperti Dazzle ini. Kemudian ada contoh satu lagi nih ya kan, yaitu Monkey Play MLBB, channel yang udah gue tunjukin tadi tuh. Dan ini dia ya, dia adalah channel Mobile Legends nih yang membahas sekitar edukasi Mobile Legends ya. Dan kita bisa lihat ya thumbnail dia tuh semuanya bagus banget nih ya. Gue mau neketin banget ya thumbnail bagus ya. Cuman nanti gue bakal jelasin nih kenapa thumbnail itu penting ya. Tapi sekarang kita lihat aja nih salah satu videonya ya. Nah, jadi ini kan, dan lu bisa lihat tuh kita aja udah disajin dengan editan yang bagus banget gitu kan di awal gitu kan. Kayak ada klip berganti-ganti ke pro player gitu kan. Dan lu bisa lihat nih satu nih. Nah ini nih yang menarik nih, dia ada bikin kayak sebuah animasi atau motion graphic gitu ya di video dia. Dan dia sembari jelasin juga gitu sama skrip dia ya. Dan karena itu juga dia bisa memberi informasi seputar Mobile Legends dengan sangat terperinci dan sangat objektif gitu. Juga dengan kualitas video yang tinggi nih ya kan, jadi penonton gak bakal bosan tuh soalnya berkualitas banget videonya ya. Dan ya ini dia ya, dia juga punya skrip, dia juga rekamin suara dia dan ngedit secara berkualitas tuh. 3 itu ya YouTuber value tadi tuh kan, kriteria yang gue sebut tadi tuh. Jadi kalian udah dapat sedikit gambaran kan, YouTuber ini bukan YouTuber biasa loh. Mereka memiliki karakteristik seperti di bawah ini. Yang pertama, mereka bikin thumbnail yang sangat berkualitas ya, kayak yang gue tadi tekenin tuh ya kan. Kemudian mereka juga memiliki editan yang sangat berkualitas ya. Tadi kayak ada si Monkey Play itu kan, ada animasi gitu, terus ada atau kayak Dazzle gitu kan. Kemudian mereka juga uploadnya tuh ya sekitar kurang lebih ya seminggu sekali ya kan. Soalnya ya jelas aja nih video kayak gini tuh nggak bisa dibuat dalam kuantitas yang banyak ya. Itu harus distrukturin gitu dan harus di planning dulu lah videonya ya kan. Jadi nggak bisa tuh kayak upload setiap hari kayak channel biasa lo. Kemudian mereka juga fokusnya tuh ke satu topik doang ya yang mereka sangat ahli ya kan. Kayak tadi tuh Drum ke alur cerita game dan Monkey Play ke Mobile Legends, edukasi Mobile Legends tuh. Dan kemudian mereka juga memiliki skrip dan video yang terstruktur ya kan. Nggak ada tuh satupun video mereka yang mereka nggak planning, mereka nggak skripin gitu kan. Dan karena itu juga nih mereka bisa bikin video yang sangat-sangat terperinci dan sangat terstruktur. Dan terakhir hasil video mereka bakal terlihat kurang lebih seperti dokumenter yang bisa lo tonton gitu kan. Kayak ada narasi gitu, ada skrip gitu sama editan gitu ya. Singkatnya mereka dapat lebih banyak views ya karena emang mereka berhak aja gitu kan. Berhak gitu dapat views kayak gitu. Soalnya emang video mereka lebih berkualitas ya dibanding YouTuber biasa. Nah, tapi ini bikin pertanyaan ya. Apa satu-satunya alasan mereka dapat views itu karena kualitas mereka lebih baik? Well, enggak juga ya. You see, mereka sangat sukses karena satu hal, yaitu mereka bisa membuat algoritma YouTube berpihak dengan mereka. Karena bisa dibilang ya, model YouTuber bervalue itu dirancang khusus nih untuk mendapat kesuksesan penuh di era YouTube sekarang. Biar gue jelasin. Chapter 2 ya, kenapa YouTuber bervalue bisa sangat sukses di era YouTube sekarang nih. Jadi, buat tahu ya kenapa YouTuber bervalue bisa sukses dapat views, kita harus tahu ya cara algoritma YouTube bekerja dan cara dapat views dalam YouTube nih. Dan kita mulai dari lihat nih 2 cara ya buat dapat views dalam YouTube.
Yang pertama adalah search bar ya. Dan ya, ini video yang bakal muncul nih di paling atas pas lu cari sebuah topik atau sebuah keyword di dalam search bar ya kan. Kayak ini ya, gue cari misalnya search bar nih, apa nih, tapi malah muncul Excel nih ya. Nah, ini simple ya, orang-orang mencari sesuatu di search bar, lalu video lu akan muncul di paling atas. Dan mereka bakal klik tuh video paling atas, dan akhirnya dapat views, ya kan? Kemudian, metode kedua nih, yaitu adalah dari rekomendasi YouTube nih, ya kan? Jadi itu video yang bakal muncul ya di beranda lu nih, ya kan? Pas lu baru buka YouTube tuh, lu bakal diarahin ke homepage ya, ataupun beranda, dan lu bisa pilih nih video yang udah YouTube pilih buat lu, ya. Nah, dan ini juga nih, cara dapat views yang lebih menarik ya. Soalnya gini nih, rekomendasi YouTube itu akan memunculkan video kita kepada penonton yang menurut YouTube ya menurut YouTube ya cocok gitu kan, mau itu di beranda atau di sidebar ya. Dan gue bakal jelasin nih kenapa ini menarik ya dalam waktu dekat nih. Tapi ya, jadi setelah kita tahu ini berarti konklusinya jelaskan ya. YouTuber bervalue itu YouTuber yang sukses mendapat views lewat dua cara itu ya kan. Mereka sukses di search bar dan mereka sukses di rekomendasi YouTube. Well, nggak juga ya. You see, search bar itu cuma mencakup sekitar 30% dari views yang beredar. Kayak yang lu bisa lihat di sini ya, di YouTube search bar is a significant source of traffic, potentially driving 30% views gitu ya. Jadi intinya tuh bilang ya, 30% views yang ada nih di YouTube nih, itu ada di search bar. Nah, itu berarti juga nih, 70%-nya lagi ada di rekomendasi YouTube tuh. Jadi satu tuh sumber viewsnya tuh lebih kecil, dan satu lagi lebih gede sumber viewsnya, ya kan? Dan karena itu juga nih, gak masuk akal ya buat taruh effort ke search bar, dan lebih masuk akal buat fokusin 100% ke rekomendasi YouTube. Soalnya kayak yang gue bilang ya, 70% viewsnya ada di rekomendasi YouTube. Dan itu juga nih yang dilakuin YouTuber bervalue ya. Mereka nggak masukin keyword aneh-aneh di description mereka atau cari SEO terbaik. Soalnya ya mereka nggak perlu. Mereka benar-benar fokus ini 100% effort mereka ke rekomendasi YouTube dan dapat hasil fantastis ya dari situ ya. Dan kalian mungkin udah dapat sedikit gambar nih soal YouTuber bervalue nih. Jadi tuh mereka YouTuber yang spesialis rekomendasi YouTube ya kan. Mereka bakal bikin konten yang sekiranya bisa sukses banget nih buat direkomendasiin ke penonton lewat beranda YouTube nih ya. Jadi sekarang kita udah paham nih kalau kita harus fokusnya ke rekomendasi YouTube ya. Sekarang pertanyaan besarnya ya, gimana cara rekomendasi YouTube bekerja ya kan? Gimana tuh cara YouTuber bervalue ini mainin rekomendasi YouTube ya kan? Kayak gimana gamenya nih? Well, itu yang bakal gue jelasin di chapter ini ya, yaitu chapter 3 nih, rekomendasi YouTube. Buat dapat lebih banyak views lewat beranda YouTube, tentunya video kita harus direkomendasiin lebih banyak ya kan? Ya itu satu-satunya cara gitu. Jadi semakin banyak video kita muncul di beranda berbagai macam penonton, semakin banyak views yang kita dapat ya kan. Tapi semakin sedikit juga nih video kita direkomendasiin ke penonton, itu bakal lebih dikit viewsnya. Jadi kita harus cari cara nih biar video kita tuh bisa disukain sama algoritma YouTube dan bisa direkomendasiin ke penonton luas. Nah, ada beberapa video nih yang bisa konsisten direkomendasiin ke beranda penonton kayak ini nih ya. Kayak ini dia dari channel Belajar Dunia Purba nih, dan dia punya 78.000 views nih, ya kan. Dan ini bisa dibilang ya, berarti video dia tuh udah bisa muncul di berandanya 78.000 pengguna gitu di YouTube gitu, ya kan. Dan gimana coba caranya gitu, ya. Tapi sebelum itu ya ada satu lagi nih. Dan ada beberapa video juga nih yang selamanya tersembunyi dan gak direkomendasikan ke siapa-siapa. Kayak ini nih, video gameplay tadi ya dari channel gameplay doang tuh. Dan ya ini cuma 33 views yang berarti video dia tuh ya cuman sampai ke berandanya 33 penonton ya kan. Nah, jadi apa sih yang bedain keduanya dan gimana kita bisa bikin video kita lebih direkomendasiin ke penonton? Jawabannya tuh sebenarnya simple banget ya, dan ini terdiri dari dua bagian yang simple juga. Yaitu lu harus bikin penonton lu pertama klik video lu. Kemudian kalau udah bikin mereka klik video lu ya di beranda lu bakal bikin mereka nonton sampai akhir. Yap, simple banget. Kalau lu bisa lakuin dua itu secara konsisten, lu bakal bisa membuat video lu direkomendasiin ke banyak orang. Soalnya itu ya, metrik yang paling di value sama YouTube nih. Kalau misalnya orang bisa klik video lu, terus mereka bisa nonton sampai akhir, itu udah lebih dari cukup buat YouTube. Soalnya ya, semakin penonton-nonton video di YouTube, semakin banyak AdSense yang YouTube dapat tuh. Jadi ya pastinya YouTube bakal lebih rekomendasiin video yang bisa bikin penontonnya stay gitu di dalam videonya dan gak keluar-keluar gitu ya. Jadi itu dua kuncinya ya, bikin video yang bisa diklik sama penonton dan bikin video yang bisa ditonton sampai akhir, yang cukup seru buat ditonton sampai akhir nih ya. Nah, tapi itu saja meski kelihatannya gampang ya,
kalian malah lakuin kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama, kalian gak niat ya bikin thumbnail ya. Dan ini nih salah satu penyakit nih di YouTuber pemula nih, ya kan. Yaitu mereka remehin banget nih thumbnail nih, ya. Padahal ya, lu bisa dibilang nih, thumbnail itu 50% dari video lu, ya kan. Soalnya kalau orang gak klik video lu, mereka gak bakal bisa nonton sampai akhir tuh, ya. Jadi gini nih, percuma lu mau bikin video sebagus apapun nih, dengan script apapun, editan paling bagus sedunia ya, kalau nggak ada orang yang klik video lu, ya. Jadi gue mau kalian pahamin banget nih, seberapa pentingnya thumbnail dan judul di dalam YouTube. Kalau lu gagal di thumbnail nih, itu sama aja kayak lu gagal di 50% video lu, ya. Jadi itu tuh. Kemudian, kesalahan kedua, lu gak memiliki skrip yang terstruktur. Soalnya ya, kayak yang kita tahu ya, buat bikin video kita direkomendasiin ke lebih banyak penonton, kita harus bikin video yang bisa bikin penonton nonton sampai akhir. Dan kita nggak bisa lakuin itu tanpa skrip yang terstruktur atau planning yang jelas itu kan. Jadi ya itu gunanya skrip ya di dalam video YouTuber Value, buat pastiin nih kalau videonya tuh cukup seru dan engaging dan terstruktur buat bikin penonton nonton sampai akhir. Dan ketiga, gak mengedit videonya dengan baik ya kan. Kayak yang lihat tadi kan di channel gameplay sama channel Mas tadi tuh cuman cut sama kasih musik sedikit doang gitu ya kan. Gak lebih kompleks dari itu. Dan karena itu juga nih gara-gara editannya jelek banget ya, penontonnya pada keluar. Jadi YouTuber Value itu editannya harus bagus nih, bisa dibilang ya. Tapi tunggu, ada gak ya tipe YouTuber yang berbanding terbalik dengan kesan tadi, ya kan? Yang kebalikan dari tadi tuh, ya kan? Kalau misalnya tadi tuh ada thumbnail yang jelek ya kan? Ada gak ya tipe YouTuber yang pertama, bikin thumbnail yang berkualitas? Kedua, bikin script yang terstruktur nih. Terus ketiga, editannya tuh berkualitas. Ada gak ya tipe YouTuber yang kayak gitu? Yap, ada. YouTuber Value. Jadi gue gak bohong nih pas bilang ya, kalau YouTuber Value itu bisa membuat algoritma YouTube berpihak dengan mereka. Mereka tuh merancang videonya khusus untuk memaksimalkan sistem rekomendasi YouTube yang sistemnya terdiri dari membuat penonton klik dan buat mereka menonton sampai akhir. Dan mereka bisa lakuin tuh dengan ini nih. Yang pertama, mereka membuat penonton klik dengan thumbnail berkualitas ya. Jadi mereka bikin thumbnail mereka tuh semenarik mungkin sampai penonton tuh gak bisa ya kalau gak klik video itu. Dan mereka bakal penasaran terus tuh kalau gak klik ya kan. Nah itu tuh satu tuh. Kemudian, mereka menstruktur video mereka dengan skrip sehingga penonton lebih terarah dan lebih mungkin buat nonton sampai akhir tuh. Soalnya udah di planning videonya ya kan. Kemudian, mereka ngedit dengan kualitas sebaik-baik mungkin ya agar penontonnya menonton sampai akhir tuh. Ya kan mereka bakal bikin motion grafik, animasi gitu lah. Itu semua demi mereka nonton sampai akhir ya kan. Mereka mendapat lebih banyak views karena mereka memanfaatkan algoritma YouTube lebih baik dari siapapun. Dan sekarang, gue bakal tunjukin kalian nih gimana caranya bangun dan terapin model ini ke channel kalian sendiri ya. Jadi, mari kita masuk nih. Chapter 4, pilih niche lu. Jadi, kalau misalnya kita udah tahu nih kalau kita mau jadi YouTuber bervalue ya, step pertamanya itu apa sih? Well, step pertamanya untuk membangun channel YouTube bervalue ya adalah dengan pilih niche kita nih. Dan apa itu niche ya? Niche itu intinya ya topik spesifik ya yang YouTuber bervalue naungi itu di YouTube tuh. Contohnya, niche gue nih adalah edukasi YouTube untuk YouTuber bervalue, ya kan? Jadi gue tuh buat video tuh khusus ya buat YouTuber doang nih. Jadi gue nggak bakal bikin video di luar topik itu, ya kan? Kayak bisa lihat nih di banner gue ya udah kelihatan tuh cara mendapat 1000 subscriber pertama. Ini buat gue appeal ke YouTuber. Dan ini juga nih deskripsinya nih, edukasi YouTube untuk YouTuber, ya kan? Jadi tuh niche gue tuh, ya kan? Intinya topik yang gue dalamin lah di dalam channel gue. Kemudian ada juga nih Aleto ya. Dia adalah channel yang berfokus ke game Subnautica ya. Jadi kalau tahu ya game Subnautica ya itu salah satu game yang lumayan terkenal juga nih. Dan lu bisa lihat ya videonya ya. Dia tuh bener-bener bikin video seputar Subnautica doang ya. Ini ada berbagai macam makhluk Subnautica di sini ya. Ada Reaper Leviathan gitu-gitu ya kan. Atau yang terakhir ada alam semenit nih. Jenis dia adalah lebih setebak alam ya. Jadi dia buat video khusus soal alam. Dan dia nggak bakal bikin video selain itu ya. Jadi paham kan niche itu intinya topik spesifik ya yang lo pilih. Dan gue mau kalian tahu ya kalau niche itu penting banget nih. Karena nantinya video kita tuh pasti ya akan berupa kurang lebih ya video 10 menit yang membahas suatu topik. Kayak Dasel ini ya kan video dia tuh durasinya kurang lebih 10 menit nih di sini nih ya kan. 8 menit, 9 menit gitu kan. Dan video itu ya membahas berbagai macam topik gitu. Kayak ini dia bahas reality pro player gitu, terus ini bahas VPN atau ini bahas orang introvert ya kan. Ya Dasel emang unik sih, dia bisa bahas berbagai macam topik ya yang dan ya itu bakal penting banget ya. Soalnya pastinya nih, topik yang kita pilih itu pasti berhubungan dengan niche kita nih. Misal niche gua itu niche gua ya seputar keuangan ya kan. Gua pasti bakal bikin video seputar keuangan juga. Kalau niche gua seputar
gaming, gue bakal bikin video seputar gaming nih. Nah, jadi penting banget nih buat kita pilih topik yang pertama kita pahamin dan mengerti ya. Soalnya ya buat bahas kita harus paham ya kan topiknya, yaitu simpelnya ya lah. Kemudian kita harus pilih topik yang gak akan mati dan sepi. Soalnya ya kalau misalnya niche kita sepi, video channel kita juga otomatis sepi nih. Jadi kita harus pilih nih yang bisa rame terus dan terus berkembang gitu niche-nya ya. Dan buat yang pertama sih ya topik ya apa namanya, yaitu topik yang kita paham dan mengerti ya. Itu gue gak usah kasih step atau trik pilihnya ya. Lu bisa pilih topik manapun nih yang suka ya. Biasanya YouTuber itu ya itu bakal pilih topik yang mereka sangat passionate ya, dan bakal jadiin topik utama channel mereka nih. Contohnya ya ini video Aleto tadi tuh, dan gara-gara dia suka banget nih sama game Subnautica, dia bikin videonya tuh ya khusus buat Subnautica doang gitu ya. Dan tentunya kalau kita suka topiknya, kita pasti paham dong sama topiknya tuh. Jadi ya itu ya. Tapi biasanya nih gak semua niche itu akan bagus ya untuk jangka panjang, karena bisa aja niche itu sepi dan mati ya kan. Jadi buat hindarin tuh gue punya 3 hal yang bisa lo pertimbangin nih pas pilih niche lo pas pilih niche lo, biar buat pastiin nih kalau niche itu gak bakal sepi di masa depan ya. Dan 3 hal itu adalah ini. Yang pertama, apakah itu growing niche ya. Kedua, apakah itu content sellingnya tinggi. Dan ketiga, apakah ada YouTube presence di niche itu. Jadi gue bakal jelasin nih masing-masing dari ini ya. Jadi, apakah itu growing niche ya, niche yang lo pilih? Growing niche itu simpelnya niche yang bakal bertambah banyak nih audiensnya seiring berjalan waktu tuh. Jadi kalau misalnya niche soal AI lah ya kan. Mungkin sekarang tuh niche AI itu lagi ya mungkin gak ya rame, cuman gas rame yang bisa potensinya gitu kan. Jadi niche AI itu bakal lebih rame lagi nih di masa depannya ya kan. Seiring berjalannya waktu tuh bakal makin rame. Soalnya semakin AI berkembang, semakin orang banyak gunain, itu pasti bakal makin rame nih niche-nya tuh. Dan video tentang AI itu pasti bakal dapat lebih banyak views sepanjang waktu tuh, ya kan. Jadi itu growing niche ya. Misalnya kalau niche yang lo pilih itu ya sebuah game ya, lo mau lihat lagi kan gamenya itu ya lagi kehilangan player atau lagi bertambah nih playernya nih. Dan itu ya, jika sebuah niche punya tanda jelas nih kalau audiens mereka berkurang tuh, ya jangan pilih niche itu, ya kan. Misalnya niche koran tuh ya, video seputar perkoranan gitu, kan koran lagi mati ya, jadi otomatis bakal sepi niche-nya di masa depan tuh. Dan ya itu ya. Kedua, apakah konten sellingnya tinggi? Nah, konten selling itu intinya seberapa banyak konten ya yang bisa lu buat di niche itu sebelum kehabisan ide. Intinya berapa banyak topik lah yang bisa lu bahas gitu di niche itu kan. Misalnya, game AAA nih yang berbasis cerita tuh kayak Spider-Man PS4 sama God of War kan. Ini tuh game yang bakal berhenti dapat konten baru habis cerita utamanya selesai ya kan. Soalnya ya kalau misalnya kita udah selesai nih cerita di sini tuh kan ya mau diupdate apa lagi gitu kan. Kalau misalnya dibikin cerita baru kan itu bakal berat tuh ya. Jadi kalau misalnya lu mau buat nih channel seputar God of War ya, itu kemungkinan mungkin bakal ramen tuh di awal rilisnya kan. Cuman lama-kelamaan bakal makin sepi. Soalnya nggak ada konten baru lagi nih dan lu bakal kehabisan ide gitu buat bahas di God of War itu ya kan. Jadi kalau mau jadiin sebuah topik jadi niche lu ya, lu mau pastiin nih topiknya tuh antara dua ini ya. Yaitu pertama, niche itu dapat konten baru terus-terusan tuh. Kayak misalnya Mobile Legends tuh ya kan, itu gamenya tuh diupdate terus tuh. Jadi makin banyak tuh konten yang bisa dibahas ya kan. Atau nggak kedua, terlalu banyak kontennya ya sehingga lu nggak bakal kehabisan ide. Kayak misalnya niche mungkin alam ya kan. Itu ya buat dapat konten baru di alam ya kan itu agak susah ya, lu harus ketemu penemuan baru tuh. Tapi gara-gara alam tuh udah banyak banget ya, ada berbagai macam hewan, berbagai macam tumbuhan, alam-alam seputar gitu kan. Itu udah banyak banget nih kontennya nih. Jadi lu mau upload 1000 video pun ya lu nggak bakal kehabisan ide gitu ya. Dan ya itu ya konten selling nih. Dan ketiga, apakah ada YouTube presence di sini? YouTube presence itu apa? Itu simpelnya ya, itu menandakan nih audiens yang lu incer itu sering nongkrong nggak di YouTube. Misalnya niche tentang edukasi kreator TikTok nih ya. Ya itu niche yang main bagus ya kalau gue bisa bilang ya. Itu termasuk growing niche, soalnya TikTok lagi ramai sekarang nih dan makin bertambah baik nih penggunanya. Kemudian itu juga niche dengan konten selling yang tinggi tuh ya. Banyak topik yang bisa lo bahas seputar edukasi TikTok nih. Dan ya bisa bilang itu niche yang bagus nih. Sampai lo sadar ya kalau kreator TikTok itu mana sering nonton YouTube ya kan. Jadinya konten yang lo buat nih seputar edukasi TikTok itu malah sepi meskipun itu growing niche sama konten selling yang tinggi. Soalnya ya penonton yang nonton lo aja nggak ada di YouTube gitu kan. Mereka semuanya di TikTok. Jadi lu mau pastiin nih kalau audience lu itu benar-benar ada dan sering nonton di YouTube, bukan di platform lain ya. Dan ya itu ya seputar cara buat pilih niche lu bisa pilih sendiri ya kalau mau ya. Dan ya niche apapun bisa bekerja kok asal ada cukup banyak penonton di situ ya.
Dan ya, mari kita masuk nih ke chapter selanjutnya nih, yaitu pilih tipe channel lo. Setelah lo pilih niche lo, sekarang lo mau pilih tipe channel lo. Dan ada 2 tipe channel ya dari model YouTuber bervalue ini yang bisa lo sering temuin, dan kita bakal bahas itu. Yang pertama adalah channel edukasi nih, yaitu ya contohnya nih Monkey Play nih. Ini adalah channel yang mengajari penonton dalam suatu aspek agar mereka menjadi lebih baik di aspek tersebut tuh. Kayak di sini nih videonya si Monkey Play ya. Dia tuh buat videonya tuh seputar kayak tutorial Mobile Legends gitu ya kan. Kayak ini tutorial mid lane, tutorial main roam, tutorial XP ya kan. Jadi kita bisa paham ya kalau channel edukasi itu ada channel yang membuat video yang bermanfaat untuk penonton dan penonton bakal jadi lebih jago lah di suatu aspek itu. Biasanya lo bisa temuin channel kayak gini tuh di niche yang memiliki aspek kompetitif ya, kayak game, keuangan, olahraga gitu kan. Itu kan kompetitif tuh, dan berarti ya banyak ya kan ruang buat jadi lebih baik di situ. Dan ya itu ya channel edukasi. Yang kedua adalah channel dokumenter. Nah ini dia channel dokumenter. Itu adalah channel hiburan yang formatnya adalah kreatornya akan membahas sesuatu yang menarik di niche mereka sehingga terlihat seperti dokumenter nih. Jadi dia ya contohnya dari si Drum tadi itu ya kan. Dan kalau kita lihat ya di video di sini ya. Lu bisa lihat nih, dia tuh bahas sekitar plot cerita game ya kan, plot One Chance, plot Assassin's Creed, plot Out of Sight, plot Below Nowhere gitu kan. Dan ya gue bisa bilang sih kalau ya gue nonton video ini tuh kan gue nggak bakal jadi lebih jago gitu kan di aspek manapun itu. Gue nggak teredukasi di aspek manapun di hidup gue nih. Nah tapi kalau gue nonton ini, gue tahu nih kalau gue bakal terhibur. Soalnya gue suka tuh alur cerita game itu kan. Jadi itu channel dokumenter tuh sekiranya tuh gak bener-bener harus gak bener-bener mengedukasi penontonnya dalam apapun ya. Mereka buat video itu khusus buat menghibur penontonnya tuh, dan mereka bisa habisin banyak waktu di dalam video tersebut. Dan ya video mereka tuh khusus bertujuan untuk menghibur ya, dan biasanya lo bisa temuin ini di niche yang non kompetitif kayak sejarah gitu kan, itu nggak terlalu kompetitif, game cerita dan alam gitu yang gak ada kompetitifnya sama sekali lah ya. Dan dua-duanya tuh terlihat berbeda ya, tapi proses mereka tuh kurang lebih sama ya. Yaitu pertama, mereka bakal membuat skrip, merekam suara, dan ngedit videonya secara berkualitas tuh. Jadi kurang lebih tuh dua-duanya sama ya, cuman beda aja gitu tujuan kontennya tuh ya. Semua yang ngelakuin di sini itu cuma membuat skrip, kemudian bahas hal yang suka, dan jadiin itu video yang berkualitas lewat editing. Jadi pilih manapun ya yang lo suka, dua-duanya bisa kok dapat views ya. Dan setelah lo pilih niche lo nih, dan juga tipe channel lo udah siap buat mulai berkarir sebagai YouTuber bervalue. Dan kita akan masuk nih ke proses terakhir, yaitu strategi workflow untuk membuat video YouTube bervalue yang bisa hasilin puluhan sampai ratusan ribu views. Jadi gue bakal bongkar ya strategi YouTuber bervalue buat dapetin hasil yang signifikan kayak tadi itu ya. Mari kita masuk nih. Chapter 6, cara membuat video bervalue. Nah, jadi sini gue bakal pura-pura gue punya sebuah channel ya kan, dan gue bakal tunjukin ke kalian nih proses gue bikin videonya tuh kayak gimana sih kira-kira ya kan. Gimana caranya tuh gue bakal bikin video YouTuber bervalue nih ya. Jadi anggap aja nih niche gue ya adalah makhluk laut dalam nih ya. Dan ya gue tahu agak aneh ya itu niche yang gak rame banget. Cuman itu jujur aja itu hobi gue ya, dan gue suka banget nih lihat seputar makhluk laut dalam nih. Jadi ya bear with me ya. Dan pertama, pas gue udah tahu nih niche gue ya kan, gue itu channel di laut dalam nih. Nah, pas gue mau bikin video, gue pertama-tama tuh gue bakal cari dulu nih ide video yang menarik tuh di laut dalam tuh apa ya. Dan formatnya tuh bisa dua ya, seperti format tipe channel YouTuber bervalue tadi tuh, yaitu edukasi dan dokumenter. Kalau gue dapet ide video edukasi untuk niche makhluk laut dalam, gue mungkin bakal bikin video seperti ini, yaitu buku terbaik untuk mulai belajar laut dalam, ya kan? Jadi lo paham kan ini ide video yang bisa membuat penonton gue jadi lebih baik di suatu aspek. Dan aspeknya itu ya studi soal makhluk laut dalam tuh. Itu tuh kalau misalnya gue mau bikin video edukasi ya. Dan kedua nih, kalau gue dapet ide video dokumenter untuk makhluk laut dalam, gue mungkin bakal bikin ide videonya itu ya kurang lebih kayak gini nih. Apa makhluk laut terdalam dalam sejarah ya kan? Itu bukan topik yang benar-benar mengedukasi orang, tapi orang tuh pasti akan terhibur dengan topik itu. Soalnya ya lumayan menarik tuh topiknya tuh ya kan. Karena niche laut dalam itu nggak memiliki aspek kompetitif ya, gue pilih ide video dokumenter karena ya lebih cocok untuk niche gue tuh ya kan. Jadi gue pilih tuh yang ini ya, apa makhluk laut terdalam dalam sejarah tuh ya. Nah, pas kita udah dapat nih ide video kita akan buat thumbnail dan judul dari video tersebut.
Simpelnya tuh thumbnail dan judul adalah representasi ya dari ide video kita. Tapi buat benar-benar bikin penonton klik video kita harus representasiin dengan cara yang paling menarik. Dan ini penting nih, lu nggak boleh bikin thumbnail yang nggak menarik ya, atau nggak video lu bakal dapat views yang sedikit. Soalnya nggak ada yang klik. Jadi ambil dari ide video makhluk laut dalam tadi tuh, ya kan? Apa makhluk laut terdalam dalam sejarah nih? Makhluk itu namanya adalah Hadal snailfish ya. Ini ikan yang berhasil tinggal nih di 8.300 meter kedalaman laut ya, dan benar-benar hebat banget nih makhluk nih. Jadi sebelum ini jadi video edukasi makhluk laut dalam, gue lanjut aja nih ya. Hal yang paling menarik nih dari ikan ini adalah fakta kalau mereka adalah ikan yang terdalam, direkam di kedalaman paling dalam sepanjang sejarah, yaitu 8.336 meter. Selain itu, ukuran mereka tuh juga hanya 30 cm nih ya. Jadi itu yang bagian kuning itu intinya bagian yang menarik lah di topik yang gue pilih ya. Dan ya, ini 2 poin menarik ya, yaitu pertama, mereka tinggal di 8.300 meter. Kedua, ukuran mereka cuma 30 cm. Nah, jadi itu ya yang bakal kita pakai nih buat judul kita. Cara ikan 30 cm ini bertahan di kedalaman 8.330 meter tuh. Jadi gue gabungin 2 poin paling menarik ya dari ide videonya, dan gue jadiin satu, dan jadilah judul kayak gini nih. Nah, kita udah dapat nih judul kita ya. Jadinya, yang bakal kita lakuin selanjutnya adalah bikin thumbnail kita. Dan lu gak usah pusingin ya soal thumbnail nih, intinya mereka adalah representasi paling tepat ya dari judul kita ya. Jadi kalau judul kita bilang apa ya, kita harus nunjukin gitu di thumbnail kita ya. Karena fokusnya tuh ke ikan yang kecil, kita buat thumbnail sedemikian rupa untuk menunjukkan nih seberapa kecil ikan tersebut ya. Ya mungkin kurang lebih bakal kelihatan kayak gini lah ya. Dan ini nih thumbnail sama judul yang gua bikin nih ya. Dan ya jelek ya. Yap, kelihatan simple atau jelek bahkan ya. Tapi ini bakal diklik nih banyak orang nih, dan ini udah terbukti ya. Dan seperti yang kita tahu nih, tujuan kita di sini adalah membuat thumbnail yang clickable, bukan yang bagus desainnya tuh ya. Dan ya itu ya untuk thumbnail kita nih. Setelah selesai nih membuat thumbnail dan judul, kita bakal buat script dari video tersebut. Script tuh dibagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama ada hook, kedua ada isi, dan ketiga adalah konklusi. Kita bahas dari hook terlebih dahulu nih. Jadi hook itu intinya adalah cara lu bisa balas ekspektasi penonton lu di 30 detik pertama. Jadi kalau kita mau buat hook dari video ini ya kita pikirin dulu nih. Apa sih yang penonton kita ekspektasiin pas mereka klik video cara ikan 30 cm ini bertahan gitu kan. Nah, karena tuh ya buat balas ekspektasi itu ya itu bisa simpel aja gitu, ngulangin judulnya aja gitu kan. Ada banyak teknik lain tentu, tapi untuk course kali ini kita pakai contoh itu aja ya. Jadi kalau misalnya gue buat hook untuk video ini, gue bakal bikinnya tuh kayak gini. Gimana kalau gue bilang ada ikan sekecil 30 cm yang bisa bertahan di 8.330 meter. Jadi gue benar-benar tuh, gue cuman bilang ulang ya judulnya ya, dan itu udah cukup nih buat balas ekspektasi penonton. Nah, abis kita dapat nih hooknya nih, kita bakal buat isi dari skripnya ya. Isi skrip tuh bagian paling variatif ya, ini bakal tergantung ke pengetahuan lo soal topik yang lo pilih. Jadi gue nggak bisa kasih rumus gimana-gimana itu ya, jadi lo harus bisa nih research sendiri nih. Tapi saja tetap ada teknik kok untuk memaksimalkan kemungkinan penonton menonton sampai akhir, yaitu dengan segmentasi. Segmentasi itu intinya ya, lu memecah video lu jadi beberapa bagian nih ya. Contohnya nih di video Raymond Chen ini ya, kayak gua klik nih ya. Dan ya kita ada di hooknya nih ya, dia membalas ekspektasi penonton, membalas ekspektasi penonton. Dan ya kalau kita skip sedikit nih ke depan nih ya kan, mungkin sebentar lagi muncul nih, tapi bisa kita lihat nih. Nah, jadi ini dia ya, chapter-chapter di dalam video Raymond Chen tuh. Dan ini ya, segmentasi ya. Intinya tuh lu bakal pecah video lu tuh, jadi beberapa bagian gitu, atau beberapa poin. Misalnya lu bisa kayak bikin chapter 1, chapter 2, chapter 3 gitu kan. Kayak chapter 1 lu bahasnya ini tuh, atau chapter 2 lu bahas lanjutan dari topiknya, ya kan. Intinya ya, bikin videonya tuh terpecah lah, jadi beberapa bagian tuh, dibanding satu video full gitu, ya kan. Jadi itu ya. Jadi lu mau bagi skrip lu ke 3-4 bagian. Ya panggil aja ya mereka chapter atau poin apapun yang lu suka nih. Dan buat video ini ya gue belum research sih, jadi ini ngarang aja ya dari AI ya. Jadi chapter 1 gue tuh bakal tubuh lunak dan lentur dari Hadal snailfish. Chapter 2 itu bakal sel yang diperkuat osmolit. Chapter 3 tuh metabolisme yang efisien. Dan chapter 4 adalah enzim yang tahan tekanan ya. Jadi ya itu ya beberapa topik skrip gue, dan gue tinggal isi aja gitu sesuai topiknya ya, atau chapternya tuh. Lalu terakhir, konklusi. Ini simpel aja ya, konklusi dari hook awal di video lo tuh ya kan. Lu bakal jawab pertanyaan atau janji yang lu beri di awal tuh.
Jadi untuk video ini kan gue janjinya tuh ya gue mau jelasin gitu kan apa gimana cara si Hadal Snailfish bisa bertahan di 8.330 meter. Jadi gue jawab aja itu konklusinya kan di akhir video tuh ya. Nah jadi gara-gara itu skripnya udah selesai nih dan kita bisa langsung rekam ya video tersebut. Mau lo lewat kamera atau cuman rekam suara aja ya, kalau faceless bebas. Dan ya prosesnya simpel lah ya, gue gak usah jelasin lama-lama nih. Lo tinggal rekam aja tuh di kamera HP atau software kayak Audacity. Nah, setelah rekam videonya nih, lu bakal edit video tersebut menjadi video berkualitas. Percaya gak percaya, edit itu bagian paling gampang nih di YouTube nih. Lu tinggal masukin aja visual yang sesuai dengan apa yang lu ngomongin di script lu. Dan ya, itu kenapa script bisa dibilang bagian yang susah ya. Dan gue saranin sih buat pakai software editing asli ya, kayak DaVinci Resolve nih buat ngedit YouTube ya. Soalnya ya, CapCut tuh terlalu jelek bos, dan udah mau berbayar semua tuh fiturnya kan. Jadi cepatlah pindah ke DaVinci Resolve nih. So, percaya gue deh, DaVinci Resolve tuh bagus banget ya. Jadi buat kalian yang belum pakai, please pakai ini. Gue nggak disponsori atau apa ya, tapi bener-bener ini software. Dan ya, editing berkualitas itu wajib untuk YouTuber value. Jadi jangan lu edit asal-asalan. Nah, habis lu selesai edit videonya ini selama mungkin 3-4 hari, videonya siap diupload dan selesai. Itulah ya proses pembuatan video YouTube untuk YouTuber value. Dan gue bisa bilang ya, proses ini tuh sangat straightforward ya. Dan kalau bisa lakuin ini semua nih, prosesnya dengan baik, lu bisa dapat puluhan sampai dapat ratusan ribu views secara konsisten. Tenang aja kok, meskipun gua nggak bahas proses masing-masing di videonya ya, proses kreasinya ya secara mendalam, nanti tuh bakal keluar lebih banyak lagi nih, full course lagi, yang akan bahas step-step di sini tuh secara detail. Misalnya full course thumbnail, full course editing, full course script, gitu itulah ya. Dan gue jamin nih, dari informasi ini aja, lu udah unggul dari 99% YouTuber yang ada. Karena sekarang lu adalah YouTuber bervalue. Jadi itu ya untuk full course kali ini. Gue harap lu bisa terapin ya model ini ke channel sendiri. Dan jangan sampai telat ya. Udah banyak nih yang terapin dan dapat puluhan sampai ratusan ribu views dan jutaan bahkan. Dan lu bisa juga nih kayak gitu selama lu dengerin semua yang ada di sini. Jadi itu aja ya untuk video kali ini. Gue bakal tunggu lu di video selanjutnya. Sampai jumpa.